Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali lagi ketemu. Dan saat ini saya hanya mengingatkan bahwa kita jangan pernah lupa keluar rumah harus pakai masker. Karena kita tahu hari-hari ini banyak sekali virus corona. Oleh karena itu kita kemana-mana harus pakai masker. Memang tidak enak, tetapi kita sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, walaupun virus corona melanda akan negara kami, melanda kota kami, tetapi Tuhan tetap berikan kami badan yang sehat, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, jadikan hamba-Mu berkat untuk setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, memang pandemi corona sangat sekali menyiksa kita. Tetapi kita sudah sebulan setengah kita bersama-sama dengan corona. Kita seakan-akan apapun yang kita lakukan itu dibatasi oleh corona. Kita nggak bisa sekolah, yang bekerja kita nggak bisa bekerja, yang berusaha kita seakan-akan dibatasi. Kita bisa tahu bahwa akhir-akhir ini pemerintah juga mengatakan kita harus stay at home. Tapi kita bisa lihat Tuhan lewat stay at home mengajarkan satu hal, yaitu kita bisa tinggal di rumah bersama-sama dengan keluarga. Untuk apa? Saling berbagi. Nah, biasanya kita sibuk ya. Kita sibuk kerja, kita sibuk sekolah, yang sekolah, kita sibuk berusaha, yang usaha. Tetapi sekarang lewat stay at home, kita ada di rumah bersama dengan keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Kita ada waktu untuk mereka. Suatu kali ada seorang anak yang mengatakan demikian kepada papanya. Papa satu hari di gajinya berapa sih Pak? Satu hari? Papanya ngitung-ngitung dulu ya. Satu hari itu Papa 500.000. Wah, anaknya bingung juga. Punya uang segitu banyak ya. Pak, boleh nggak kalau saya beli setengah hari aja waktu Papa? Papanya juga jadi bingung. Untuk apa Papa beli waktu? Kamu beli waktu Papa setengah hari? Supaya Papa bisa antar saya. Karena Papa kan sibuk, gak pernah Papa itu antar saya. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, ironis sekali keluarga ini. Ada uang tetapi gak ada waktu buat keluarga. Dia selalu sibuk dan sibuk. Sampai anaknya ini pun pingin sekali bapaknya mengantar dia untuk ke sekolah. Tapi gak ada waktu. Tapi sekarang ini kita belajar untuk saling apa? Saling berbagi dengan anak, dengan istri, dengan keluarga. Saling mengerti mereka, saling mengasihi mereka. Hari ini kita juga belajar di dalam Bilangan pasal yang kelima ayat 11 sampai 31. Tuhan mengajarkan satu regulasi tentang satu peraturan di dalam keluarga. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Seringkali kalau kita punya masalah di dalam keluarga, apa yang kita lakukan? Kita bukan datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk mengatasi masalah. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita seringkali memutuskan sendiri. Dan akhirnya masalah ini bukan menjadi beres, tetapi masalah ini akhirnya menyinggung sana dan menyinggung sini. Dan akhirnya melukai anggota keluarga kita sendiri. Tetapi pada saat ini kita mau belajar daripada Bilangan pasal yang kelima ayat 11 sampai 21. Apa yang kita mau belajar? Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri berfirman, apabila di dalam satu keluarga ada masalah, maka harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin keluarga. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, jemaat sekalian yang dikasih Tuhan. Pada saat Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 31 dikatakan, ada seorang suami yang cemburu. Dia
dia merasakan bahwa istrinya itu berbuat serong. Di dalam istiadat orang Yahudi, kalau suami ini sudah cemburu, maka suami ini bisa menyeret istrinya, ya, menyeret istrinya, dan akhirnya istrinya bisa dirajam oleh batu. Ya, kita bisa tahu bahwa suami ini yang selalu benar, bahwa suami ini yang selalu dinomorsatukan, bahwa istri itu yang selalu salah. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dengan adat istiadat daripada orang Israel. Oleh karena itu Tuhan memberikan peraturan. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, kenapa sampai hal ini terjadi? Kenapa sampai pihak laki-laki itu bisa dimenangkan dan pihak perempuan itu bisa dikalahkan? Hanya satu, karena dosa. Dosa itu yang membuat hal ini terjadi. Dosa itu yang menyebabkan perempuan itu bisa memanipulasi laki-laki, dan laki-laki itu bisa menindas perempuan. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu regulasi ini terjadi. Bagaimana? Tuhan mengatakan apabila suami ini cemburu dan dia mencemburui istrinya, istrinya ini harus dibawa kepada imam, dan imam ini harus datang kepada Tuhan membawa istrinya, dan masalah itu harus dibeberkan di hadapan Tuhan. Dan pada saat masalah dibeberkan pada Tuhan, yang pertama harus dilakukan oleh imam, dia bertanya dahulu kepada istrinya, kepada pihak perempuan, apakah betul dia sudah berlaku serong. Dan apabila dia mengatakan tidak, maka imam ini pun harus membebaskan si istri ini dari bersalah. Dan apabila istri ini berdapatan bahwa dia salah, maka baru dihukum. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru pun dengan jelas sekali, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11. Pada saat itu ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat menyeret seorang perempuan, dihadapkan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa perempuan ini sudah berzina. Saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, kita bisa lihat kalau orang berzina pasti berdua. Tetapi kenapa orang Farisi dan ahli Taurat cuma membawa perempuan ini? Di manakah laki-laki itu? Kita bisa lihat yang pertama, dia hanya membawa perempuan itu. Dan yang kedua kita tahu, di manakah laki-laki? Dan pada saat itu Tuhan hanya mengatakan, siapa yang tidak berdosa, yang baru boleh pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Karena hukumnya kalau perempuan ini serong, maka dia boleh dirajam dengan batu. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, jemaat sekalian yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang yang ramai berduyun-duyun tadi, yang menyeret perempuan itu, satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu bersama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita memutuskan semuanya itu sepihak. Seringkali kita lupa bahwa masalah itu bisa kita putuskan di hadapan Tuhan. Kita harus masalah ini dibawa datang kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ketiga, Tuhan sendiri mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Seringkali kita melihat orang lain itu salah dan salah. Seringkali lupa bahwa kita juga bersalah. Seringkali kesalahan kita itu lebih besar daripada kesalahan orang lain. Dan demikianlah yang terjadi di dalam keluarga. Seringkali suami menyalahkan istri, seringkali papa mama itu menyalahkan anak, seringkali istri menyalahkan suami, menyalahkan anak, seringkali keluarga itu saling menyalahkan. Dan dia lupa bahwa kesalahan yang terbesar itu ada di pihak dia. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, seringkali juga masalah itu tidak dibawa ke hadapan Tuhan. Seringkali kita memutuskan sendiri, dan akhirnya keluarga itu jadi berantakan.
Oleh karena itu pada saat ini kita mau belajar di hadapan Tuhan untuk membawa masalah itu kepada Tuhan. Dan kita mohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan yang memutuskan segala sesuatunya dengan baik. Kita mohon sama Tuhan ampunan Tuhan. Dan yang kedua, kita mohon kepada Tuhan kepekaan kepada Tuhan, sehingga kita peka apa yang harus kita lakukan dengan keluarga. Kita peka apa yang harus kita, selain melakukan, kita merasakan. Dan selain merasakan, kita juga peka untuk mengatakan sesuatu, sehingga kita tidak menyakiti orang lain di dalam keluarga. Peka itu penting. Dari mana datangnya kepekaan? Hanya datang dari Tuhan. Kalau kita tidak peka, maka kita tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini boleh memberikan pada kami satu pengertian Tuhan. Pada saat kami punya masalah, kami tidak mau memutuskan diri kami sendiri, tetapi kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Sehingga keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang diberkati, disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mohon ampun kepada-Mu Tuhan. Dan berikan pada kami satu kepekaan, sehingga kami boleh peka Tuhan untuk mengatasi segalanya dengan baik. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami. Sehingga keluarga kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan boleh memberkati keluarga kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.